Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 5. Menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat untuk melakukan aktivitas seharian penuh. Tentu saja dengan sarapan, otak kita akan menerima lebih banyak nutrisi. Tubuh kita pun akan menerima banyak energi. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Dengan kita mendekat pada Allah, tentu saja Allah akan memudahkan segala urusan kita, termasuk dalam memahami materi pelajaran. Jangan lupa ya, baca Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, kamu mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kamu mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Yang ketiga, setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, kamu mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Yang keempat, dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin malam atau adonan Play-Doh, kamu mampu membuat patung dengan lebih terampil. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kita akan mempelajari kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Simak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, negara Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain loh. Negara berikutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara industri paling maju di Asia Tenggara. Pelabuhan Singapura merupakan pelabuhan transit bagi negara-negara Eropa dan Amerika menuju Asia. Singapura merupakan gerbang ekspor dan impor bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura yang pertama, kegiatan impornya. Singapura mengimpor berupa minyak mentah, karet, alat tulis dan bahan makanan, dan bahan mentah industri. Lalu kegiatan ekspornya berupa bensin, plastik, barang elektronik, dan kapal. Lalu kegiatan industrinya berupa industri elektronik, penyulingan minyak, industri kimia, industri karet, industri perkapalan, industri jasa, dan perbankan. Selanjutnya, negara Malaysia.
Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia mengekspor bahan mentah terutama minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Pertaniannya menghasilkan padi, sayuran, dan buah-buahan. Perkebunannya menghasilkan karet, kelapa sawit, dan kopra. Pertambangannya menghasilkan biji timah, minyak bumi, biji besi, bauksit, dan gas alam. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam merupakan negara dengan pendapatan per kapita atau perseorangannya paling tinggi di Asia Tenggara. Selanjutnya, negara Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan yang ketiga sedunia. Thailand dijuluki sebagai negara gajah putih, negara 1000 pagoda, dan dijuluki sebagai lumbung padi ASEAN. Yang selanjutnya, negara Laos. Pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Laos. Hasil pertanian utamanya adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa kapas, tembakau, sayuran, pisang, pepaya, dan kelapa. Lahan pertanian terdapat di sepanjang Sungai Mekong. Hasil pertambangan Laos adalah batu bara, timah, dan tembaga. Selanjutnya, negara Kamboja. Kegiatan ekonomi utama masyarakat Kamboja adalah pertanian. Daerah pertaniannya berada di sepanjang aliran Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Hasil pertaniannya adalah jagung, buncis, umbi-umbian, dan tembakau. Kegiatan ekonomi lain yang dilakukan penduduk Kamboja adalah pertambangan. Hasil pertambangannya antara lain tembaga, besi, mangan, dan emas. Selain itu, usaha di bidang perikanan dan kehutanan. Selanjutnya, negara Myanmar. Kegiatan ekonomi utama di negara Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hasil pertaniannya adalah kapas, beras, kacang tanah, dan tembakau. Hutan di Myanmar cukup luas, sehingga terdapat lebih dari 100 jenis pohon menjadi komoditas ekspor utama. Hasil pertambangannya antara lain seng, tembaga, emas, timah, perak, minyak bumi. Myanmar mengekspor alat-alat transportasi, barang logam, dan tekstil. Selanjutnya, negara Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla.
Itulah tadi ke-10 negara ASEAN dengan kondisi geografisnya dan juga kegiatan perekonomiannya. Sekarang tugas kalian, ayo buat diagram Venn untuk 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonominya. Jadi, kamu pilih 2 negara, terserah kalian mau negara apa dan apa ya. Pilih 2 negara, kemudian bandingkan kegiatan ekonominya. Misalnya di sini Indonesia dan Malaysia atau Indonesia dan Filipina. Nanti perbedaannya ditaruh di diagram Venn yang sama ini, persamaannya nanti ditaruh di tengah. Di bagian lingkaran yang di tengah itu adalah persamaan kegiatan ekonominya. Sedangkan yang tidak sama bisa ditulis di samping-sampingnya. Begitu ya anak-anak. Tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Anak-anak beralih ke muatan materi SBDP ya, seni, budaya, dan prakarya. Dalam pembuatan karya seni patung, ada beberapa macam gaya, antara lain yang pertama gaya naturalis, yaitu patung yang bentuknya alami sesuai dengan objek sesungguhnya. Misalnya seperti yang sudah kamu buat, patung gajah, patung kelinci, patung kuda, itu sama dengan bentuk aslinya. Patung Monas, pokoknya patung yang bentuknya sama dengan bentuk aslinya atau sesungguhnya. Yang kedua, ada gaya dekoratif atau hiasan, yaitu patung yang bentuknya merupakan perubahan dari bentuk alami menjadi bentuk hiasan. Yang ketiga, gaya romantisme, yaitu patung yang bentuknya dibuat lebih indah dari bentuk aslinya. Yang keempat, gaya abstrak, yaitu patung yang bentuknya sama sekali tidak mencerminkan bentuk alami, yaitu tidak naturalis, tidak seperti benda, tidak seperti tumbuhan, tidak seperti binatang, dan tidak seperti manusia. Namanya gaya abstrak. Anak-anak, karya seni patung memiliki berbagai ragam dan jenis yang tersusun dari berbagai media pula. Keunikan patung selain sebagai benda hias atau sebagai karya seni murni, patung memiliki keunikan dari ragam teknik dan bahan, begitu juga ragam ide atau gagasan. Sekarang ini, patung sering juga dipakai untuk simbol seorang tokoh atau sering juga dijadikan identitas atau judul suatu tempat. Keunikan yang lain dari segi seni patung adalah sekarang kegayanya yang lebih ke kontemporer. Demikian ya anak-anak, materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.